Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah hamdan liman qala fi kitabihil aziz ar-rahman wa 'allamal qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minas syaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Al-ayah Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Dan sangat saya hormati pengatur acara, pemindah waktu garis miring protokol, garis miring MC, garis nyangeyeng Master X Ceremony, garis miring alias nyangeyeng pakai baju hitam. Ternyata beliau MC terbaik tingkat se-Jawa Barat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengatur acara, pemindah waktu ini senantiasa Allah muliakan, Allah istimewakan, Allah sehatkan badan jasmani dan rohaninya, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah berkahkan urusannya. Mudah-mudahan yang sangat saya hormati insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang sangat saya hormati wabil khusus Syaihi wa Syaihuna al-Mukarram, para alimul ulama, para kiai, para asatid, baik pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis taklim, wabil khusus yang sangat teristimewa, yang sangat kita banggakan, yang sangat kita muliakan di hadapan kita, di hadapan para jamaah kita yang alhamdulillah ini saya ditemani sama sahibul khodamul khodam yang alhamdulillah sebelah kanan saya ibu alhamdulillah hafiz. Beliau yaitu Al-Ustadz Jaman Furi Soleh, seorang hafiz tahfiz 30 juz doain boya-boya. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir, bahkan sebelah kiri saya yaitu yang suka yang dari nol, mungkin saya bertiga di sini, yaitu Al-Ustadz Aam Rahmat, yang mana alhamdulillah beserta guru-guru kita yaitu selaku pimpinan pondok pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan Pusat, yaitu Adi Yusuf Padli yang biasa disebut dengan Abi Sagati. Sagati tahu bu Sagala Abi ini ya, Sagati Sagala, yang mana alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita. Bahkan yang sangat saya muliakan yaitu penceramah kita Mubalik Kondang Kiai Haji Cek Aang, yang disebut dengan Kiai Haji Balap Muda, yang mungkin alhamdulillah mungkin masih di perjalanan bu, sebentar lagi insya Allah sampai, yang akan memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita
beserta Kori terbaik internasional tingkat Brazil pada tahun kemarin, baru tadi kemarin ya 2025, yaitu Kiai Haji Muhammad Reza Maulana Nurdin. Mudah-mudahan beserta ulama-ulama kita, beserta kiai-kiai kita yang hadir, waima yang tidak hadir, mudah-mudahan kita doakan para guru kita senantiasa Allah muliakan, Allah istimewakan, Allah angkat derajatnya, amin. Allah angkat derajatnya, Allah muliakan kehidupannya, Allah berkahkan segala urusannya. Mudah-mudahan dalam mendidik santri dan para jamaahnya senantiasa Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketawakalan, dan mudah-mudahan yang sangat cintai insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus yaitu kepada Ketua Majlis Taklim se-Desa Cilebu Timur beserta jajarannya, yaitu yang tadi yang telah memberikan sambutannya begitu luar biasa, begitu lugas, yaitu Umi Hajah Ustazah Hindun, yang mana mudah-mudahan beliau juga selalu Allah berikan sehat, panjang umur, berkah, selamat, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho daripada Allah yang sangat saya hormati, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada aparatur pemerintahan setempat, baik sipil maupun militer, Bapak RT, alhamdulillah insya Allah tuh datang Bapak RT Muhtar, alhamdulillah selamat datang Bapak RT ya. Ada juga Bapak RT 01, 02, 03, 04, 05 se-RW yaitu 09, beserta Bapak Kades kita Bapak Muhtar Kelana beserta jajarannya yang tidak bisa sebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan aparatur pemerintahan kita baik sipil maupun militer dari tingkat atasan sampai bawahan, mudah-mudahan kita doakan, kita husnuzon, mudah-mudahan para pemimpin kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang adil, amin. Pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus yaitu kepada para jamaah yang alhamdulillah hadir, mungkin dari berbagai pelosok, mungkin ada dari Sabang sampai Merauke, dari belahan barat bumi timur ya alhamdulillah. Ada yang dari Jawa, ada, nah memang santri ada yang dari Jawa, ada yang dari Lampung, ada yang dari Pandeglang, ada yang dari Tangerang, ya selebihnya mah dari Bogor, alhamdulillah. Mudah-mudahan para jamaah semuanya yang hadir, yang insya Allah yang akan mendoakan pondok pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan ini, kami di sini sebagai pengasuh atau pengurus pondok pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan beserta para guru memohonkan doanya kepada para jamaah semua yang hadir, karena di sini saya lagi berbunga-bunga, lagi berbahagia, tasakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Histori manaki pondok pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan ini sekarang sudah 5 tahun. Bu, doain ini pondok pesantren milad yang ke-5 tahun. Oh Bu, lihatin, doain Bu ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad sekaligus harlah atau milad pondok pesantren yang ke-5 tahun sekaligus Hosmil Quran angkatan kedua. Saya di sini selaku pengurus atau pengasuh pondok pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan beserta para dewan guru di sini memohonkan, minta doanya, minta dukungannya kepada para jamaah semuanya. Bahkan mungkin yang alhamdulillah sekarang ibu-ibu yang hadir, mungkin ini saya bingung. Menurut saya ini tempat sudah luas,
Tapi kenapa ketika ada acara-acara terkadang tempat ini merasa sempit, benar Bu? Sempit tidak kalau lihat begini Bu? Sempit apa tidak? Padahal menurut saya ketika nggak ada jamaah, nggak ada ibu-ibu ini luar. Luas. Tapi sekarang alhamdulillah mungkin ini adalah gerakan daripada Allah, putu taufik hidayah daripada Allah. Allah datangkan orang-orang baik, Allah datangkan orang-orang ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu percaya enggak ketika kita datang ke tempat menjadi tempat ilmu Allah, kita datang ke tempat majlis zikir, kita datang ke majlis taklim, kita datang ke tempat majlis sholawat, bahkan kita datang ke tempat yaitu di mana ada orang yang memperjuangkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya saya meminta doanya kepada tamu undangan yang hadir ke Pondok Pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan ini. Mungkin insya Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, ibu-ibu jamaah, bapak-bapak, para guru semuanya kesepuhan yang datang ke sini insya Allah mendoakan Pondok Pesantren ini supaya tambah istiqomah. Amin. Supaya Pondok Pesantren ini tambah berkah. Amin. Supaya para santri-santri pejuang ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala manfaat barokah ilmunya. Amin. Mudah-mudahan para dewan gurunya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama di sini yang tadi saya meminta dukungan, meminta doanya kepada para jamaah. Yang kedua mungkin alhamdulillah yang tadi para santri membacakan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, haflah tilawah yang dikumandangkan yaitu oleh para santriawan-santriawati, wisudawan khusbil Quran angkatan kedua. Mungkin ibu dengerin Bu, jangan dikipas mulu, kipas mulu. Dari dulu kalau saya ngaji ceramah kipas mulu mak. Bu dengerin dulu, saya minta doanya kepada ibu. Ibu tadi menyaksikan enggak anak-anak kita yang lagi baca Al-Quran? Ibu, anak kita baca Al-Quran itu tadi enak apa enggak? Anak itu mesantren apa kagak? Mesantren apa kagak? Ibu percaya enggak anak kita yang tadi baca Al-Quran? Bu dengerin, anak kita yang tadi baca Al-Quran, jangankan Bu satu ayat, Bu, satu huruf aja yang dibacakan oleh ahlul Quran sesuai dengan kesanadannya, sesuai dengan dia yang dibaca, sesuai dengan makharijul huruf dan ilmu tajwidnya. Apa yang dibaca anak-anak kita tadi ibu, maaf, kalau kita yakin percaya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin malaikat rahmat turun, mungkin malaikat ini turun buat apa? Buat memohonkan ampunan buat kedua orang tuanya tuh. Kalau kita ngerasa bangga orang tuanya anaknya sekarang diwisudakan, anaknya sekarang mendapatkan ridho daripada seorang guru, maaf Bu, yang namanya di pondok pesantren itu akan yakin dasarnya tumbuh pertebaran alim ulama, benar apa tidak? Yang namanya di pondok pesantren itu akan tumbuh yang namanya mujahid dan mujahidah, dai dan daiyah, hafid dan hafizah, qari dan qari'ah. Sebagai bukti tadi anak-anak kita mengumandangkan ayat suci Al-Quran. Demi Allah saya menangis. Kenapa? Selalu merasa bangga. Gurunya juga alhamdulillah merasa bangga. Anaknya bisa menggunakan, karena ini adalah itu hakikatnya. Syariatnya apa sih? Ini adalah gerakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kedua orang tuanya bangga, mungkin orang tuanya pengen menangis, tapi apa daya tangan tak sampai. Mungkin orang tuanya bangga kepada anak-anaknya, mungkin dari nol
Anaknya mondok dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini pondok pesantren milad yang kelima baru 4 tahun pondok pesantren berjalan. Tapi alhamdulillah saya merasa bangga. Dewan gurunya alhamdulillah semuanya sabar. Karena Bu maaf, ini di pondok pesantren adalah pondok pesantren ikhlas. Dengerin, ngobrol baik. Dengerin. Bangga enggak? Anaknya pesantren kagak? Bangga tapi anaknya kagak pesantren. Lihat anak-anak saya padahal ini anak orang. Ini anak orang, Bu. Alhamdulillah berjuang. Ngedoain kampung Warnasari, ngedoain kampung DWF Bukit Warnasari Indah. Jadi Paku Desa Cilebut Timur. Bu, yang namanya di kampung ada pondok pesantren itu akan jauh dari pantai Cisaah, jauh dari kehancuran pasti pondok pesantrennya berkah, kampungnya juga berkah, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang harus kita banggakan itu apa, Bu? Yang harus kita banggakan adalah ketika kita sebagai orang tua punya anak dititipkan ke pondok pesantren. Bu, dengerin, yang anaknya di pondok pesantren otomatis akan menjadi doa bagi kedua orang tuanya. Dengerin, yang namanya anaknya di pondok pesantren tiap hari, tiap malam anaknya baca Al-Quran, tiap waktu anaknya tidak meninggalkan sholatnya berjamaah. Sebelum subuh anaknya sudah membacakan istighfar, memohonkan ampunan bagi kedua orang tuanya. Maka beruntunglah bagi orang tua yang anaknya sekarang masih pondok di pondok pesantren. Bahkan itu maaf, menaki pondok pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan ini baru 4 tahun. Cuma saya sekarang mempunyai, Bu maaf dengerin, mendapatkan kebanggaan. Santri Hidayatul Furqan, dengerin Bu, santri Hidayatul Furqan ada yang umurnya baru 13 tahun. Dengerin, santri Hidayatul Furqan umurnya baru 13 tahun, perempuan namanya Hayatul Lupus. 13 tahun baru kelas 1 SMP sudah hafal 30 juz. 13 tahun santri Hidayatul Furqan alhamdulillah sudah hafal 30 juz, Bu. Bangga nggak, Bu? Neng Nupus mana, Neng Nupus? Neng Nupus naik ke atas panggung. Naik Neng Nupus. Nih, Bu, penghafal Al-Quran baru 13 tahun sudah 30 juz di pondok pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan. Saya mohon kepada Neng Nupus beserta kedua orang tuanya untuk naik ke atas panggung. Neng Nupus beserta kedua orang tuanya untuk naik ke atas panggung. Ini, Bu, anaknya. Ibu yang mau kasih hadiah-hadiah ya, yang mau ngasih umroh ya, yang mau berangkatan haji ya, insya Nupus ini Nupus. Nah, Ibu percaya nggak, Bu? Di sini Neng Nupus. Ini Neng Nupus orang mana, Bu ya? Bu orang mana? Orang Aring. Neng Nupus orang Tangerang Balaraja. Orang Tangerang Balara. Neng Nupus umurnya berapa tahun, Neng Nupus? 13 tahun. Ngomongnya tidak. Tak buku otaknya 30 juz, Bu. Al-Quran dia hafal. Ibu ada yang mau nyoba? So bisa. Mamahnya ada, mamahnya naik. Kalau mamahnya belum naik sama bapaknya Abi nggak ini. Soalnya aku mau ngasih hadiah. Bapak Ustadz Yahya dan Ibu Susi untuk naik ke atas panggung mendampingi Nupus yang akan menerima penghargaan istimewa dari guru
Pimpinan pesantren Hilton Furqon sebagai tahfiz Al-Quran 30 juz. Sekali lagi Pak Ustaz Yahya, kami mohon untuk memperkasihnya. Dilanjut harukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Jadi Bu, selama 4 tahun pondok pesantren Al-Quran Hidayatul Furqon ini alhamdulillah telah mencetak hafiz dan hafizah, qori dan qoriah, dai dan adaiyah. Namun sampai sekarang ini yang sudah menjadi bukti saksinya saya pribadi beserta Dewan Guri, mungkin dengan bersama teman-temannya ya. Kalau yang 10 juz alhamdulillah sudah banyak, yang 20 alhamdulillah, bahkan insya Allah ternyata di 2025 ini ada 3 orang yang 30 juz yang sudah hafal. Namun yang pertama ini adalah Neng Lupus dari Balaraja, umurnya 13 tahun. Apa setiap hari yang pondok pesantren yang anak ini kerjakan hanya menghafal Al-Quran, hanya menghafal Al-Quran, baca Al-Quran, ngedoain orang tuanya. Tiap hari yang dibaca anak kita di pesantren itu Al-Quran, bukan HP di rumah, bukan tiktokan, bukan, Bu. Selamanya tiap hari Al-Quran dibaca, Al-Quran dibaca, Al-Quran dibaca. Ibu percaya enggak? Husnuzon enggak kepada Allah bahwa ketika anaknya sudah hafal 30 juz itu Allah akan memberikan mahkota, anaknya akan memberikan mahkota kepada siapa? Pada orang tuanya 10 keluarga akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kalau pengen lihat surga, lihat. Ibu kalau pengen lihat surga, lihat kedua orang tuanya, lihat guru-gurunya. Kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ahlul Quran itu akan dijamin keberkahannya oleh Allah. Bahkan ahlul Quran itu akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya banyak dosa, mungkin saya banyak maksiat, tetapi saya yakin ketika anak didik saya, anak santri saya sudah mencetak, sudah hafal dengan apa yang dia baca, bacaan Al-Quran dia baca, Al-Quran dia hafal, sampai beliau menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Maka ketika kita pengen melihat siapa sih yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mahkota, lihat anak kecil baru 13 tahun, Bu. 13 tahun, kalau bahasa kita mah mustahil, mustahil, tapi tidak ada yang mustahil, Bu. Ternyata Allah membuktikan dengan kekuasaannya. Mudah-mudahan Nek Nupus beserta keluarga, beserta kedua orang tuanya, Allah angkat derajatnya, amin. Allah angkat derajatnya, Allah ampuni doa-doa dosanya, Allah ijabah doa-doanya. Dan mudah-mudahan anak saya juga tidak kalah, Bu, tidak kalah bangganya, yaitu yang Wisudawati, yang insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan syahadah. Mudah-mudahan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu sambutan dari saya. Akhirul kalam ilahi muwafiqillah wa atmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andana Nupus umurnya baru 13, akan tetapi sudah tahfiz Al-Quran 30 juz dengan jelas. Bukan hanya otaknya yang cerdas, namun hati orang tuanya yang bebas, dan juga berkah gurunya yang ikhlas. Kelak nanti di alam surga, engkau para tahfiz Al-Quran akan mengenakan mahkota kepada orang tua, ayah, ibu tercinta. Dan disitulah kebahagiaan yang nyata
sehingga Allah ridho kepadanya. Mondok di Hidayatul Furqon selama 4 tahun. Dulu Nupus masih bocil namun anggun, orang yang ramah dan sopan santun. Ke semua santri sangatlah rukun. Semoga rahmat Allah turun. Sekarang Nupus akan mendapatkan penghargaan dari guru sekaligus pimpinan. Ini adalah bukti keberhasilan bahwa Hidayatul Furqon mencetak generasi Al-Quran. Kepada Abi silakan untuk menyerahkan penghargaan Ananda Nupus umur 13 tahun yang sudah tahfiz Al-Quran 30 juz. Ya, diterima dipegang dulu ya kamera, foto bersama, dokumentasi. Itu satu lagi bunda, iya. 1, 2. Oke, sungkemnya saling. Iya. Tepuk tangan buat Ananda Nupus. Insya Allah hadiah umrohnya nyusul ya, nggak diumumkan. Amin. Doain Bu ya, insya Allah. Oke, kepada Ananda Yusuf dan Dinda kembali ke tempat. Momen yang sangat mengharukan karena suatu kebanggaan bahwa anaknya bisa hafaz Al-Quran 30 juz. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya penyerahan syahadah Al-Quran dan syaratnya dari pimpinan dan para dewan guru kepada 15 wisudawan wisudawati yang didampingi oleh para wali santri.